Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Apoy Madura. Saat ini tanggal 23 Oktober tahun 2022. Saya sedang bersama dengan Ketua MWCNU Bapak Ahmad Riyadi MPD. Saat ini bertempat di kediaman Bapak Ahmad Riyadi di Dusun Benteng, Desa Panongan, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Dalam bincang-bincang kali ini kita akan ngobrol santai, tidak terlalu tegang karena apapun yang tegang itu nggak enak. Hanya kalau ngobrol ya, tapi kalau yang lain-lain yang tegang enak. Pemirsa channel Apoy Madura, kita akan bertanya tentang pembangunan gedung MWCNU saat ini yang sedang dikerjakan. Kita akan bertanya yaitu tentang kepemilikan tanah gedung MWCNU. Ini apakah sudah personal, milik personal, apa sudah milik lembaga MWCNU? Bagaimana ceritanya? Yang pertama, gedung NU ini kita namakan gedung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Iya. Seorang penggerak, seorang ulama, dan kemudian untuk tanah itu nanti kepemilikannya atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Oh iya. Jadi tidak milik NU Pasongsongan atau milik MWCNU Pasongsongan. Apalagi milik personal gitu ya. Apalagi milik personal. Makanya iya. Kita sudah dalam proses kepemilikan tanah itu atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama. Paling tidak tanah itu kan awalnya kita beli. Dananya ini kalau boleh tahu kira-kira dapat dari mana saja Pak ya, bisa diterangkan gitu ya. Iya. Kan sudah dibeli ya tanah ini ya. Iya. Sudah dibeli. Ini kan begini. Tanah itu kan sebenarnya hasil dari ngumpulkan dari dana itu, di samping memang dari sebagian kas MWCNU Pasongsongan. Juga ada teman-teman yang nyumbang sehingga genap semuanya 30 juta. Harganya 30 juta ya. Harganya 30 juta. Luasnya kira-kira berapa Pak ya? Luasnya itu sekitar 963 lebih meter persegi. Ya. Itu sangat luas. Jadi kalau untuk perumahan atau untuk apa mungkin tidak prospek, tapi karena ini untuk perkantoran dan gedung ya, maka insya Allah sangat bagus. Memang kita kan di samping selalu mengikuti perkembangan dari pembangunan gedung MWCNU yang bernama Gedung Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini. Memang sudah dari awal-awal kita mengikuti terus, bahkan pemberitaan di website kita yaitu apoymadura.com sudah pernah memberitakan juga sangat spektakuler selama kepemimpinan Bapak Ahmad Riyadi. Manuver-manuver yang dilakukan beliau ini sangat luar biasa. Paling tidak sudah ada perubahan yang luar biasa dalam banyak hal selama kepemimpinan Bapak Ahmad Riyadi. Terus untuk pemanfaatan gedung di belakang hari, apakah nanti akan dikomersilkan atau gimana Pak Yadi?
Yang jelas bahwa gedung ini seperti pada awal peletakan batu pertama saya sudah sampaikan bahwa gedung ini kita manfaatkan sebagai pusat dakwah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang akan terus mengusung Islam pluralis dan humanis. Jadi nanti akan dijadikan pusat dakwah NU lah seperti itu. Juga kemudian nanti akan ada pusat perekonomian, akan ada pusat kesehatan bagi warga NU. Dan perlu diketahui bahwa gedung ini sebenarnya rumah bersama Rumah bersama warga Nahdien. Iya, rumah bersama warga Nahdien. Kalau komersial enggak, tidak akan kami komersilkan. Karena ini kan amanah umat itu ya. Karena ini amanah umat yang semuanya digali dari warga itu. Ya itu. Paling tidak begini Pak Yati, menurut beberapa komentar atau opini dari sebagian kalangan di kaum akar rumput grassroots, bahwa kita juga akan membutuhkan biaya perawatan paling tidak atau kebersihan, paling tidak barangkali ada undangan seperti apa mantenan misalnya atau gimana. Tidak ke sana ya? Oh, tidak ke sana. Tapi mungkin kita pilih-pilih juga ya Mas Kai. Iya. Kalau tujuannya adalah pengembangan intelektual, misalnya simposium, atau rapat-rapat gitu ya, seminar, rapat, ada apa boleh kita pakai itu. Tapi kalau kemudian untuk kepada yang bersifat acara-acara yang sangat seremonial seperti mantenan apa enggak. Simposium, seminar, lokakarya kita taruh di sana. Atau barangkali seperti kesenian-kesenian dari Les Bumi misalnya. Oh pasti. Pasti. Ini kan ada parkir bawah itu. Oh gitu. Ada parkir bawah. Memang saya lihat itu agak dalam ya, agak tinggi ya. Itu di bawah nanti kita bikin sebagus mungkin ya, atau semacam parkir ya. Iya, parkir itu di samping parkir nanti kita juga manfaatkan di area di bawah itu untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya seni budaya. Bisa dimanfaatkan oleh teman-teman Les Bumi untuk kegiatan teater, baca puisi dan segala macam lah. Yang di dalam itu untuk kepentingan warga NU lah pada intinya. Kalau boleh tahu juga ini, kita kan konsep dari pembangunan ini sudah arsiteknya sudah ada. Kalau boleh tahu dari dana kira-kira menghabiskan berapa Pak ya? untuk bangunan. Dengan masalahnya saya dengar itu berlantai nanti, lantai 2 gitu ya. Gitu. Saya kalau berbicara anggaran Pak Yan, kalau berbicara dana, kita anggarkan sekitar 1,3 M lah, 1,3 miliar atau 1 miliar 300 juta. Enggak seberapa optimis gitu. Dana sebesar itu kita dapat dari mana gitu Pak Yati. Bukan kita pesimis, tapi memang harus optimis memang. Yang pertama kita kan punya kekuatan warga NU yang cukup besar di Pasongsongan, luar biasa. Dan warga NU luar biasa antusias kok. Antusias menyikapi pembangunan gedung ini. Di samping itu kan prinsip kita begini Pak ya. Bahwa saya ini adalah santri, pengurus NU itu santri. Jadi apa yang kita lakukan ini kan konpakon istilahnya, atas perintah para muassis Nahdlatul Ulama. Iya. Kalau diperintah oleh muassis NU untuk bangun kantor, ya kita optimis saja bahwa kita karena barokahnya para pendiri NU, kita optimis bahwa kita bisa membangun kantor seharga 1,3 miliar. Luar biasa. Ini bukan main-main ya, pemirsa channel Apoy Madura. Paling tidak saya juga berpikir juga, walaupun saya sebagai ada di Les Bumi juga berpikir juga saya. Ini dana yang tidak sedikit ya.
ikhtiar apa saja yang selama ini telah dilakukan Pak Yati untuk eh, memperbanyak jaringan supaya kita dapat dana, paling tidak bukan mengemis, paling tidak mengajukan proposal gitu ya. Enggak, iya, Seberapa ikhtiarnya sudah kemana saja. enggak sampai kepada itu ya. Iya. Yang jelas bahwa kita ini kan punya BMTNU Pasongsongan. Oh gitu ya. BMTNU cabang Pasongsongan itu luar biasa responnya terhadap Mensupport ya, pembangunan itu, mensupport. sangat mensupport. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada dana kas MWC NU Pasongsongan. Iya. Kemudian kita coba menyebar infak Iya, iya. seharga satu lembar sertifikat infak itu harganya 100.000. Kita coba sebar sekitar 2.000 sertifikat infak itu ya. Itu kalau 2.000 itu kan 200 juta Pak. Iya, iya. Kita coba segala upaya, termasuk yang tidak kalah pentingnya adalah kepada para orang-orang yang punya kepedulian Ya, betul, terhadap betul. Nahdlatul Ulama. Tapi paling tidak Pak Yati sudah mendekati kepada mereka-mereka, Iya, mendekati. pasti ya. Kita tidak mengemis karena bukan Iya. kepentingan kita gitu Iya, kan. betul. Iya, kita mendekati, barangkali ada kerelaan hati untuk membantu pembangunan gedung ini gitu Iya. ya. Ternyata kan begini Pak ya. Hmm. Ketika kita coba komunikasi, saya umpamanya komunikasi dengan salah satu orang yang saya anggap punya apa namanya, bisa diajak, saya namanya, Pak, ini kita mau bangun gedung NU. Oh iya iya Pak Yati, ayo gimana dok. Mereka tanpa dipaksa, mereka terpanggil Terpanggil ya, gitu, ya, terpanggil untuk menyumbangkan sebagian rezekinya untuk pembangunan kantor. Istilahnya memberi informasi kepada Iya. yang punya kemampuan gitu. Betul. Perkara dia memberi atau tidak, nggak masalah bukan Pak Yati? Tidak Ya? masalah, tapi hampir semuanya orang yang kita hubungi bahwa NU akan bangun gedung, mereka nyumbang. Aduh luar biasa ini, gitu ya. Di luar nalar kita gitu Luar ya. nalar kita. Tapi ya itu Pak Yan, apa katanya yang saya sampaikan barusan, bahwa sesuatu yang tidak kita duga. Teman-teman yang kita hubungi ada nyumbang 100 sak semen, 25 sak semen, Iya. ada 50 sak semen. Iya, iya. Itu kan sesuatu yang tidak kita duga lah, mereka punya kepedulian terhadap pembangunan kantor. Jadi dalam hal pembangunan gedung MWC NU yang bernama nanti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah ini, ke depannya selain itu, ada pertanyaan lagi yang tadi itu, kenapa kok dinamakan gedung Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbullah? Kenapa kok tidak yang lain gitu? Padahal di Pasongsongan kan ada toko juga sesepuhnya panjenengan, yaitu Syekh Ali Akbar. Kenapa kok tidak itu gitu? Ada pertanyaan semacam itu Pak. Gimana Pak? Yang pertama, bahwa Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu adalah seorang pendiri NU yang jelas ya. Beliau dari Jombang, Tambak Beras Jombang. Beliau selain sebagai penggerak DNU, beliau seorang dermawan, beliau seorang inisiator, motivator DNU. Sehingga kemudian kami teman-teman ingin menamakan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah itu. Kenapa kok tidak dinamakan Syekh Ali Akbar Iya, gitu iya. ya? Terus yang kedua, menurut sejarah itu ya, Mbah Wahab itu pernah datang ke Pasongsongan. Oh ya. Menurut sejarahnya. Kira-kira kalau boleh ya tahu, mungkin awal-awal berdirinya NU itu ya. iya iya. Tapi Tahun kan berapa kok kira-kira Pak? Nggak tahu juga. Nggak tahu Tapi juga. menurut para sesepuh NU itu kan beliau pernah hadir ke Pasongsongan. Luar biasa. Kenapa kok tidak dinamakan gedung Syekh Ali Akbar umpamanya ya? Iya. Karena Syekh Ali Akbar itu kan zamannya berbeda. Iya. Syekh Ali Akbar sebagai tokoh penyebar agama Islam pertama di Pasongsongan yang mungkin rentang waktunya sangat jauh. Sangat jauh. Sangat jauh. Mungkin walaupun tidak ada
tidak ada ketersambungan secara khusus, tapi beliau kan jauh sebelum NU berdiri. Iya, betul, betul. Beliau Kiai Syekh Ali Akbar Samsul Arifin itu wafat tanggal 14 Jumat lahir tahun 1000 Hijriah. Oh iya, Iya, berarti. jauh memang jauh sebelum. Sekarang sudah 2000 ini. Iya. Terus yang kita tanyakan juga apa sumber dana tadi sudah ditanyakan dalam peletakan batu pertama. Dalam peletakan batu pertama itu pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2022 tepatnya hari Jumat. Yang dihadiri siapa saja, Pak? Yang pertama dihadiri oleh Rois Surya PCNU Kiai Haji Hafidhi Sarbini, kemudian dihadiri oleh Ketua PCNU Kiai Haji Ahmad Haji Taufik, ya. Kemudian Bapak Bupati. Bapak Bupati Iya. juga hadir. Bapak Bupati Sumeneb hadir. Luar Beliau- biasa, luar biasa. Iya. Iya. Kenapa saya harus menghadirkan Bapak Bupati? Bahwa gedung ini adalah aset Sumeneb. Iya, aset Sumeneb. Bukan hanya aset Pasongkong. Ya. Ini adalah aset Sumeneb yang juga menjadi kekayaan warga NU di Sumeneb. Jadi pantas kalau kita menghadirkan Bapak Bupati untuk ikut serta meletakkan batu pertama. Terus yang hadir juga yang saya tahu itu Direktur Utama KSPP Syariah BMTNU Jatim. Ya. Betul, ya. Ya, yang hadir juga. Beliau hadir Kiai Haji Masudi Masyudi Kansil. Kansila itu Ya. hadir juga beliau di sini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap beliau karena kerjasamanya lah dengan NU yang luar biasa sehingga bisa ya salah satunya gedung ini berdiri karena support dana mungkin ya. Iya. Dari. Terus apakah ke depan sudah berapa pekan kita berjalan pembangunan gedung WJ? Insya Allah hampir 2 bulan gitu, Pak. Hampir 2 bulan ya dari peletakan batu pertama ya. Iya, berapa? Tanggal 9 bulan 9. Iya, September. Jadi hampir 2 bulan. Hampir 2 bulan. Tapi ini kan masih pondasinya Masih belum, pondasi. iya, belum selesai. Istilahnya mungkin 25% masih ya. Iyalah. Pembangunan gitu ya. Iya, karena pondasinya dengan Cakar ayam gitu ya. ya. Tinggi ya. Gedung paku buminya ini luar biasa besar dan kuat gitu ya. Jadi katanya Bapak konsultan itu kita tidak mau main-main dengan gedung ini. Betul. Karena akan dipakai selamanya ila yaumil qiyamah. Ini masih dasar, Pak ya. Masih dasar, kita sudah hampir mencapai 400-an juta lah. Sudah dana menghabiskan dasar fondasi sudah menghabiskan dana sekitar 400 jutaan. Berarti nanti bisa meningkat dari 1,3 Pak. Kalau perhitungannya arsitek sama konsultan itu kan kalau untuk lantai gedung sampai lantai 2-nya lebih sedikit kok pembiayaannya gitu ya. Lantai dasarnya ini yang agak ruwet, membutuhkan anggaran sangat banyak. Anggarannya makanya saya sampaikan ini 400 belum ada jembatan di depan. Iya belum. Terus kita kan paling tidak Pak Yati bangga, saya sebagai jurnalis sekaligus konten kreator bangga bahwa di Pasongsongan ada gedung MWCNU. Paling tidak begitu bangga. Yang saya pikirkan juga kegiatan-kegiatan kita selama kepemimpinan Pak Yati ini sudah sangat luar biasa. Apa yang diharapkan Pak Yati ke depan setelah jabatan sampian lengser atau digantikan orang lain, itu kan gimana nantinya? Ini kan begini Pak ya, bahwa
apa yang saya lakukan bersama teman-teman tentunya ya di Betul, betul. kepengurusan MWC itu seperti ibarat orang menanam padi. Iya. Kami menanam, kami memupuk, nanti anak cucu yang akan menikmati hasil. Dalam Tidak arti- terbersit untuk mengambil keuntungan gitu dari Bukan. situ. Jauh ya, jauh jauh sangat- lagi dengan bumi ya, gitu ya. sangat jauh. Apalagi kemudian ada tendensi Iya, politik. iya, iya. Ada kita nanti akan jadi kutu loncat kemana gitu iya. ya. Jauh ya. Jauh. Artinya nanti pasca kepemimpinan saya nanti akan dilanjutkan oleh orang-orang yang lebih kreatif dari Kreatif. saya. Kami kepengurusan sekarang ini mewariskan satu kepengurusan baik di tingkat ranting, kemudian kita punya gedung hanya untuk kepentingan bahwa pada masa yang akan datang harus lebih maju dari sekarang. Iya. Paling tidak begitu, tidak ada kepentingan apa-apa Enggak jadi ada. menggerakkan gedung ini supaya bisa berdiri. Sepengetahuan saya juga bahwa ranting-ranting sekarang di wilayah Pasongsongan sudah digerakkan semua kepengurusannya Pak Edi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sudah Ketika bergerak semua. ada rencana atau pembangunan gedung ini, akhirnya mereka-mereka dari yang selatan gunung juga sangat mendukung Pak Edi. Iya, pastinya seperti itu. Pastinya seperti itu. Mereka punya harapan juga yang sama dengan harapan pengurus MWCNU. Bapak Songsongan ini kan salah satu dari sekian MWC yang tidak punya gedung. Betul, betul, betul. Iya. Punten ada ya, Mungkin ada yang nggak ada itu batuan. batuan dengan pasongsongan gitu ya. Nggak punya gedung. Yang lain-lain sudah ada gitu ya. Iya, makanya ini adalah terobosan baru saya kira. Betul, 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 betul. Dengan modal nekat, Bonik gitu ya. modal nekat. Udah nikah. Selain itu Pak Yadi, setelah pembangunan gedung ini selesai, dan juga akan barangkali ada rentetan ke belakang hari, mungkin masih cukup selama jabatan Pak Yadi setelah gedung ini selesai. Cukup ya? Harus selesai, harus cukup. Harus cukup ya? Harus cukup. Pak. Enggak selesai sampean masih menjabat gitu sebagai ketua Insya MPC. Allah, insya Masih Allah, ya? iya. Terus kita akan juga sudah aktif semua, ranting-ranting di wilayah Pasongsongan sudah aktif semua sekarang selama kepemimpinan Pak Yati ini. Terus kira-kira misalnya kalau ada sebuah forum atau lembaga mengajak kerjasama di luar kepengurusan lembaga NU, bagaimana Pak Yati? Misalnya kerjasama apa gitu ke depannya gitu ya. Oh, sangat kami Respon, sangat welcome ya. Silahkan. Ayo, selama tujuannya adalah dakwah dan pengembangan Nahdlatul Ulama, kami sangat welcome. Oke, ayo silahkan. NU kan harus terbuka kepada semua kelompok. Terus yang kita tanyakan juga ini tentang respon dari beberapa kades Pasongsongan. Kita memang ini hal sensitif. Iya. Kemarin kita akan dengar juga tentang Bapak Bupati memberikan sambutan, juga akan kades diharapkan untuk mensupport pembangunan gedung ini. Gimana selama ini Pak Yati kelanjutannya? Ada sudah rekomendasi Bapak Bupati itu. Ada sudah langkah-langkah. Insya Allah ini kebijakan dari Bapak Bupati juga. Sudah ada langkah-langkah dari beberapa kepala desa. Sudah ada komunikasi dengan Pak Yati ya. Iya. Selama ini kan pro dan kontra Pak Yati. Ada yang sebagian masyarakat yang bilang, abi noro benini suwonik katanya. Orang masalahnya banyak abi, gitu kan? Ada bahasa-bahasa semacam itu, kontranya gitu. Iya. Ada yang pesimis juga, macam-macam lah campur aduk Pak Yadi. Menanggapi hal itu bagaimana Pak Yadi? Menyikapi hal itu? Saya
menyikapi dengan wajar saja, Wajar Pak, ya. saja ya. Kenapa? Karena ini sangat baru kok. Tahu ya. Kita bangun gedung tahu-tahu dengan Dana yang luar nominal biasa. yang sangat besar. Wajar saja. Iya wajar ya. Wajar saja. Artinya begini, saya kasih contoh masjid. Orang bisa bangun masjid dengan dana dari masyarakat. Bisa bangun. Bisa bangun. Betul. Satu. Yang kedua, orang bisa bangun rumah dari pribadi masing-masing. Bangun rumahnya sendiri. Mereka bisa bangun rumah. Loh, ini bangun kantor NU. Milik Milik masyarakat. semua orang. luas Kan gitu iya. ya. Yang disokong oleh semua warga NU. Masa nggak bisa? Nggak masuk akal ya. Iya, nggak masuk akal kalau Iya, nggak bisa. Hal yang mustahil Hanya gitu mustahil ya. kalau kemudian pembangunan gedung Mungkin ini itu kan- yang menjadi lecutan motivasi Sampian Betul. untuk menggebrak gitu ya. Iya. Keputusan itu Iya. gitu kan. Iya kan? Iya. Membangun rumah saja rumah pribadi saja bisa. bisa. Iya. Yang dananya dari Pribadi. dengan ratusan juta nilainya enggak. Ini masa bangun kantor NU milik semua warga NU yang disokong oleh semua warga NU, masa enggak bisa? Bisa bisa. Kan ini kan mustahil. Iya, Sesuatu yang apabila gagal kan sesuatu yang mustahil. mustahil. Betul. Terus selama ini dukungan dari Bapak Bupati sudah ya, dukungan dari Forkopimcam ya. Iya. Bagaimana tanggapan mereka itu? Sangat bagus dan sangat merespon. Kita buktikan kemarin waktu peletakan batu pertama beliau hadir semua kan. Dari semua ya. Iya. Hadir semua artinya kan mereka juga sama mensupport kita Mensupport juga kita. untuk bisa membangun kantor NU. Ini kan kebanggaan warga Pasongsongan. Kalau sudah kebanggaan warga Pasongsongan, kan kebanggaan juga Forpimka Pasongsongan. Itu ya. Apakah selama ini ada orang-orang yang menunggangi Pak Yadi, misalnya punya kepentingan pribadi mereka mendekat sama Pak Yadi? Ada. Tapi tak sudah ke sana gitu ya. Enggak kok. Masalahnya kan pesta politik sebentar lagi nih soalnya itu kan. Enggak. Nggak ada ya. Selama ini selama ini kan nggak ada. Karena mungkin apa ya, saya tidak punya kepentingan politik apa-apa. Iya. Artinya kalau mereka mendekati saya karena kapasitas saya sebagai ketua NU, maka mereka salah jalan. Salah jalan. Salah jalan. Iya, betul. Salah jalan. Karena memang tidak punya kepentingan apa-apa kita gitu ya, kecuali kepentingan bagi kaum Nahdliyin. Baik pemirsa channel Apoy Madura, sebenarnya bincang-bincang kami ini akan lebih panjang lagi. Kita akan juga dibatasi waktu. Nanti pemirsa juga akan bosan kalau kita terus. Paling tidak saya berterima kasih atas perbincangan ini. Semoga pembangunan gedung Kiai Haji Wahab Hasbullah ini sukses ke depan. Amin, amin. Sampai selesai, sampai tuntas kepemimpinan Pak Yadi. Amin. Kita juga sudah punya pandangan bahwa gedung ini memang untuk kepentingan warga Nahdliyin yang ada di Pasongsongan bahkan di seluruh Indonesia. Kita ada pertanyaan juga ke Haji Abdul Wahab Hasbullah pernah ke Pasongsongan. Pak Yadi mendapatkan informasi ini kira-kira dari siapa? Dari para tokoh dan kiai NU yang sekarang sudah pada almarhumin semua. Walaupun tidak ada bukti sejarah, secara tertulis tidak ada, tapi dari karena zaman dulu mungkin media-media nggak ada gitu ya. LTN dulu nggak ada. Itu ya. Ini anggaplah dari cerita dari mulut ke mulut lah. Ya. Dari cerita ke cerita, dari kiai ini ke kiai ini. Ini tidak meninggalkan jejak sejarah sebenarnya. Walaupun kenyataannya beliau katanya pernah hadir ke Pasongsongan dalam rangka mensosialisasikan berdirinya NU ke Pasongsongan. Yang hadir kira-kira siapa saja waktu itu? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga ya. Paling tidak merupakan kebanggaan
Pasongsongan dihadiri Kiai Haji Abdul Wahab Nasrullah ke Pasongsongan. Makanya Pak Yadi punya inspirasi, punya ide untuk gedung itu dinamakan Kiai Wahab Nasrullah. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Bapak Ahmad Riyadi. Beliau adalah Ketua MWCNU periode berapa Pak Yadi? Tahun 2020-2026. 26 ya. Sudah tinggal 3 tahun Tahun lagi. Iya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, tutur kata yang salah. Saya Yankai sebagai pemilik channel Apoy Madura juga akan selalu memberitakan yang terbaik, kejadian-kejadian atau peristiwa yang ada di wilayah Pasongsongan dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.